Hai semuanya, balik lagi sama Challenge Sarjana. Setiap kali kita tekan tombol subscribe, kita ngasih kepercayaan dan juga merasa kenal dengan seorang konten kreator ya. Tapi seberapa jauh sih kita bener-bener kenal mereka saat kamera itu mati? Kali ini kita akan menginvestigasi beberapa kasus paling menggemparkan di mana seorang YouTuber yang juga dicintai oleh para fansnya ternyata adalah seorang pembunuh. Udah penasaran? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Alexei Makev. Kalian pasti sering dong ya ngeliat orang nge-troll di kolom komentar, orang-orang yang sengaja mancing emosi, rasis, ataupun ngomong kasar. Nah, biasanya kita cuma bisa blok ataupun cuekin. Tapi gimana kalau si troll ini beneran ada di dunia nyata dan kelakuannya berakhir maut? Kenalin, Alexei Makev, seorang YouTuber asal Rusia yang tinggal di Meksiko. Lokasi ini penting banget ya untuk diingat. Nah, channel YouTube-nya Alex Time itu isinya bukan vlog lucu ataupun review makanan, tapi isinya cuma satu, yaitu kebencian. Dia suka ngatain orang, nyindir, dan yang paling parah adalah rasis ke orang-orang Meksiko di negara mereka sendiri. Мерз, ебучий мерз. Вонючий мерз. Когда голову, то отрежу, по-другому будешь целовать, кажется. Отрезал голову, ублюдок. Dan kelakuan super nyebelin ini gak cuma di depan kamera aja. Di dunia nyata dia juga biang kerok, contohnya nih seperti sering ribut sama tetangga, ngancem anak kecil, dan ngatain orang asing di jalanan juga. Aduh. Makanya di tahun 2017 lalu, warga yang udah muak banget pada langsung ngumpul di sekitar rumahnya dengan niatan untuk mengusir atau seenggaknya bikin orang ini sadar. Tapi usaha ini gagal karena bukannya minta maaf, Alexei malah makin ngegas dan juga nantangin orang. Di situ rumahnya berujung tambah chaos karena ujungnya diserbu sama warga sampai Alexei nggak sengaja menikam satu pemuda bernama Carlos yang baru berusia 20 tahun. Serangan itu fatal ya teman-teman, Carlos pun berakhir meninggal dunia. Makanya sebelum polisi datang, Alexei ini sebenarnya udah habis dihajar massa sampai babak belur. Fotonya pun sempat viral, di mana mukanya tuh hancur banget. Tentu aja hukum tetap berjalan ya. Di tahun 2019, Alexei Makev resmi divonis 37,5 tahun penjara atas pembunuhan. Channel YouTube-nya juga langsung di take down karena isinya penuh ujaran kebencian. Mau kasihan pun rasanya susah ya. Kebencian yang kalian sebarin baik online maupun offline punya konsekuensi nyata loh. Dan dalam kasus ini, konsekuensinya adalah satu nyawa melayang dan sisa hidup yang berakhir di penjara. Play stupid games, win stupid prizes. PK Eric Alvinen. Menurut aku yang kali ini tuh adalah salah satu kisah kelam dari era awal YouTube. Platform yang harusnya jadi tempat berekspresi justru dipakai untuk menyiarkan niat jahat yang berakhir tragis. Di tahun 2007, YouTube masih terbilang baru ya. Semua orang berlomba-lomba upload video dari yang lucu sampai yang aneh. Nah, di antara jutaan pengguna itu, ada satu akun dari Finlandia dengan nama Stormgaze89. Di dunia nyata, pemilik akun ini adalah seorang siswa 18 tahun yang bernama PK Eric Alvinen. Sekilas channelnya kelihatan biasa aja, kayak ABG gitulah. Namun memang harus diakui, ada juga video-video yang berisi pemikirannya yang radikal dan penuh kebencian terhadap orang-orang ya. Pokoknya kalau dari pandangan aku nih ya, dia ini kayak menganggap dirinya lebih superior daripada orang lain. Banyak yang mikir dia itu aneh, tapi jelas gak ada yang menyangka itu adalah sebuah pertanda. Beberapa jam sebelum tragedi terjadi, PK Eric Alvinen upload sebuah video terakhir. Judulnya adalah Jokela High School Massacre 11/7/2007. Video ini tuh montage foto-foto sekolahnya, foto dia tuh lagi nodongin pistol ke kamera, sembari ada lagu metal gitu deh. Dia secara terang-terangan umumin tanggal dan juga lokasi pembantaian yang akan dilakukan sebenarnya ya teman-teman. Ya seolah-olah kayak trailer untuk aksi kejamnya nanti deh. Tapi saat itu belum ada yang sadar kalau ini adalah sebagai ancaman nyata. Nah, pada tanggal 7 November 2007, dimana persis seperti yang dia tulis di judul videonya, PK Eric Alvinen datang ke sekolahnya Jokela High School. Dia bawa sebuah pistol semi-otomatis, kemudian berjalan di dalam sekolah itu dan mulai nembak secara membabi buta. Dalam waktu singkat, dia telah bunuh 8 orang yang terdiri dari 6 orang siswa, seorang perawat sekolah, dan kepala sekolahnya sendiri. Dan saat polisi mulai mengepung sekolahnya, PK mengakhiri hidupnya sendiri di salah satu toilet sekolah. Gila ya, peristiwa ini jelas langsung mengguncang Finlandia dan juga seluruh dunia. Giannis Paraskakis 1. Dari luar, YouTuber asal Yunani bernama Ioannis Paraskakis sebenarnya kelihatan normal-normal aja kok. Bekerja sebagai petani, punya istri, punya 2 anak, dan tinggal di area pedesaan dengan tenang ya.
Bahkan di channel YouTube-nya yaitu Giannis Paras Kaki 1, isinya tuh benar-benar random banget seperti merakit alat pertanian, ngintip goa, ataupun merekam tempat-tempat yang seram. Nah, masalahnya, yang awalnya orang pikir cuma keseharian random dia aja, taunya malah jadi sebuah clue dong. Jadi di bulan Juli 2019 kemarin, ada seorang ilmuwan Amerika bernama Susan Eaton yang mendadak dikabarkan hilang setelah jalan pagi sendirian. Ceritanya, Susan tuh kesana karena lagi ikut konferensi doang ya. Meskipun umurnya 59 tahun, tapi fisiknya tuh bugar banget. Dia ini pemegang sabuk hitam taekwondo, teman-teman. Tapi teman-temannya merasa aneh karena dia tuh nggak pulang-pulang dari acara joggingnya, buru-buru lah mutusin untuk lapor ke polisi. Baru setelah 6 hari, polisi katanya dapat kabar kalau tubuhnya ditemukan di dalam goa perang yang dulunya dipakai sama tentara Jerman waktu Perang Dunia Kedua. Kondisinya bisa dipastikan brutal banget dan jelas ini bukan kecelakaan. Hasil otopsi pun ngasih tahu kalau Susan telah diperkosa dan disiksa terlebih dahulu. Ya, waktu diinvestigasi ke sana-sini nggak butuh waktu lama ya. Mereka tuh berhasil melacak kalau pelakunya adalah Giannis karena mobilnya kerekam di CCTV deket TKP dan DNA-nya pun berhasil ditemukan di lokasinya. Waktu ditanya, Giannis ngaku nggak tahu apa-apa. Dia bilang, bunker apa? Saya bahkan nggak tahu ada bunker di situ. Nah, kebohongan inilah yang akhirnya menjebak dia. Ternyata si Giannis ini punya mimpi jadi YouTuber. Polisi nemuin channel YouTube-nya tapi isinya aneh, cuma ada 3 video meditasi. Nah, karena curiga, polisi berhasil minta YouTube untuk balikin video-video yang sudah dia hapus beberapa hari sebelum jasad Susan ditemukan. Dan isinya, puluhan video Giannis lagi menjelajahi bunker-bunker tua peninggalan Perang Dunia Kedua, termasuk bunker tempat dia membuang jasadnya si Susan. Boom, kebohongannya kebongkar ya teman-teman. Dia bilang nggak tahu ada bunker di situ, padahal dia udah bikin tour virtualnya tuh di YouTube loh. Dihadapkan sama bukti ini plus jejak darah Susan di mobilnya dan fakta bahwa bunker itu ada di tanah keluarganya, Giannis pun akhirnya mengaku. Dia nabrak Susan pakai mobilnya, menculik dia, dan membunuhnya di bunker itu. Dia sempat ngeles ya kerasukan setan, tapi hakim nggak percaya. Pada akhirnya dia divonis penjara seumur hidup. Tapi ceritanya nggak selesai di situ ya. Ada bukti kalau Giannis ini mungkin adalah seorang pembunuh berantai. Dia pernah ditangkap karena membakar sesuatu dan menyiksa hewan yang mana adalah ciri-ciri awal pembunuh berantai. Beberapa cewek lain juga ngaku pernah hampir ditabrak ya sama dia. Dan yang paling gila, di salah satu video YouTube-nya yang dihapus, dan waktu dia tuh lagi di bunker itu, temannya nyeletuk begini. Ini tempat lu ninggalin kakek-kakek itu kan? Ini menunjukkan kalau mungkin udah ada korban lainnya kan sebelumnya. Nah pertanyaannya, berapa banyak korban Giannis yang lain dan yang nggak pernah ditemukan dong ya kalau begitu? Daniel Sancho Broncalo. Kirain mah kalau punya orang tua yang jadi aktor terkenal, hidupnya bakal nyaman damai seumur hidupnya kan? Taunya nih, Daniel Sancho yang merupakan anak dari Rodrigo Sancho, ternyata malah bikin orang tuanya jadi pusing banget. Kenapa tuh? Karena Daniel yang tadinya punya channel YouTube yang biasanya suka mamerin kerjaannya sebagai chef dan juga travel ini, mendadak malah didakwa sebagai pembunuh. Kok bisa? Jadi ceritanya, Daniel tuh punya pacar yaitu Edwin Arrieta yang merupakan seorang dokter bedah plastik sukses asal Kolombia. Nah, mereka datang ke Thailand untuk liburan gitu deh ya. Makanya di tanggal 2 Agustus 2023, mereka berdua check-in bareng di hotel di Thailand. Cuma beberapa jam kemudian, Edwin Arrieta tiba-tiba dilaporkan hilang oleh keluarganya. Waktu dicek CCTV-nya, Daniel tuh kelihatan keluar dari kamar sendirian. Dan keesokan harinya, para warga di sana menemukan potongan tubuh manusia di tempat sampah dan juga di lautan. Bisa langsung ketebak kan? Setelah diinvestigasi, ternyata potongan tubuh itu adalah milik si Edwin. Dan berhubung orang terakhir yang bersamanya adalah Daniel, polisi pun langsung curiga serta memburunya. Awalnya dia menyangkal, tapi setelah diinterogasi dan bukti-bukti mulai terkumpul, termasuk rekaman CCTV yang menunjukkan dia tuh beli pisau, gergaji, dan kantong sampah besar, dirinya mengaku juga. Di tahun 2024, Daniel secara resmi dinyatakan bersalah dan harus dihukum penjara seumur hidup atas dakwaan pembunuhan berencana. Sebelumnya, Daniel pun emang udah ngaku kalau mereka sempat berantem karena Edwin pengen hubungan mereka tuh go public. Nah, dari berantem A sampai Z ini, ternyata hal itu berujung bikin Edwin gak sengaja jatuh, di mana Daniel memukul kepala Edwin sehingga membuatnya jatuh nabrak bathtub dengan kencang banget. Harusnya sih kalau dia nelpon ambulans mungkin aja masih ada kesempatannya untuk selamat, tapi karena dirinya panik dan takut pada saat itu, dia malah mutusin untuk motong badannya biar bisa lebih gampang dibuang. Jalan pikiran apa coba ini kan? Samantha Wolford.
Demi terkenal dan dapat uang dari YouTube di zaman sekarang, orang-orang tuh suka rela ngelakuin hal-hal yang aneh loh. Terbukti nih sama Samantha Wolford, seorang YouTuber dengan nama SimplyManic6075. Nah, backstory-nya begini ya teman-teman. Isi channel dia tuh sebenarnya vlog kehidupan sehari-hari dia bareng suaminya aja, yaitu Ernie Ibarra dan kelima anak mereka yang ada di Texas. Kelihatannya mereka keluarga yang harmonis dan juga bahagia kan? Meskipun hidupnya pas-pasan, tapi Samantha punya mimpi besar, yaitu kepengen jadi aktris terkenal. Nah, karena susah, dia mutusin lah tuh untuk mengejar mimpinya lewat YouTube. Awalnya biasa aja, tapi lama-lama bikin video ini berubah menjadi obsesi. Dia mulai lebih mentingin konten daripada ngurus anak-anaknya, yang mana hal ini bikin hubungannya sama Ernie jadi sering ribut. Dia bahkan mulai bikin video yang menyudutkan Ernie seolah-olah dia adalah korban dari KDRT. Dari sini, drama dimulai. Setelah lama nggak ngepost, tiba-tiba pada Februari 2015 ada berita heboh. Rumah Samantha ini kabarnya diserbu 3 pria bertopeng waktu tengah malam. Samantha diikat dan disumpal, sementara suaminya Ernie diculik setelah dipukul pakai pistol. Anehnya, para perampok ini nggak ngambil barang apapun, selain mereka cuma ngambil Ernie tadi aja ya. Polisi dari awal udah curiga. Kok bisa Samantha lepasin ikatannya sendiri? Kok nggak ada tetangga yang dengar keributannya juga sih? Nah, waktu diinterogasi, cerita Samantha pun berubah-ubah. Awalnya dibilang nggak tahu siapa pelakunya, namun tiba-tiba dia inget tuh satu nama, yaitu John Rebel. Polisi pun langsung bergerak ya. John Rebel ternyata nama samaran Jonathan Sanford, yang mana adalah pacar dari teman Samantha. Dia dan 2 temannya, yaitu Jose Ponce dan juga Octavius Rhymes, pun juga langsung ditangkap. Mereka ngaku semua teman-teman kalau mereka ini udah nyulik Ernie, membawanya ke hutan dan nembak dia di belakang kepala. Ernie jelas sudah meninggal saat polisi mulai mencarinya ya. Terus kenapa sih mereka ngelakuin itu? Dan jawabannya ngarah ke satu orang, yaitu Samantha. Bukti paling kuatnya, ya waktu polisi nelpon HP Ernie yang dibawa pembunuhnya, di situ Samantha ngirim SMS ke salah satu pelaku, matiin HP-nya, buang HP-nya. Ternyata semua ini adalah rencana jahat Samantha. Karena bosan hidup susah dan juga terobsesi jadi terkenal, dia merencanakan pembunuhan suaminya. Mungkin dia berharap dengan jadi janda korban kejahatan, bakal bikin channel YouTube-nya viral ya. Namun akibat perbuatannya ini, Samantha Wolford berakhir divonis penjara total 149 tahun dengan meninggalkan kelima anaknya menjadi yatim piatu. Gunnar Runar Sigurðsson. Coba kalian buka YouTube dan cari channel Gunnar Runar 87 ya teman-teman. Di situ cuma ada satu video kan. Cowok dari Islandia ini ceritanya lagi curhat nembak cewek yang dia suka. Judulnya kalau di Indonesiain adalah Pengakuanku untuk Hilda. Kelihatannya so sweet banget kan? Tapi gimana kalau video cinta ini ternyata jadi petunjuk kunci untuk mecahin salah satu kasus pembunuhan paling brutal dalam sejarah Islandia? Kenalin, inilah kisah Gunnar Runar Sigurðsson. Dia ini punya masa kecil yang tragis ya. Gunnar ini tuh melihat ayah yang bunuh diri waktu dia umur 9 tahun. Nah, sejak saat itu dia jadi anak pendiam dan juga tertutup. Satu-satunya cahaya di hidupnya adalah Hildur Livboadottir, cewek yang dia taksir sejak masih SD. Masalahnya di tahun 2009, Hilda ini tunangan sama cowok lain. Nah, karena panik, Gunnar bikinlah video di YouTube itu. Cintanya sih ditolak ya, tapi mereka tetap temenan baik. Bahkan Hannes, suaminya Hilda, nganggep Gunnar itu seperti teman biasa loh. Namun, satu malam di Agustus 2010, mereka semua lagi di sebuah pesta ya teman-teman. Hilda minum kebanyakan lah, intinya sampai pingsan. Ya, karena dianggap sahabat baik, Gunnar ini dipercaya untuk nganterin si Hilda pulang. Tapi, bukannya diantar ke rumahnya, Hilda malah dibawa ke rumahnya si Gunnar. Waktu Hilda bangun pagi-pagi, dia marah besar dan langsung pulang ya. Tapi pas dibuka pintu rumahnya, dia nemuin suaminya sudah tergeletak bersimbah darah di ujung tangga dengan lebih dari 20 luka tusukan. Dari sini, Pak Polisi buru-buru melakukan investigasi dan dapat clue kalau ada jejak sepatu Adidas yang limited edition gitu nempel di dekat kasurnya ya teman-teman. Nah, di seluruh Islandia cuma ada 18 pasang sepatu itu. Dan tebak dong siapa yang punya salah satunya? Yap, Gunnar. Dengan bukti ini, polisi segera menangkap si Gunnar. Waktu diinterogasi dengan barang bukti, Gunnar pun langsung ngaku dan bilang kalau Hilda harusnya sama dia dan bukan sama si Hannes. Ya ampun, udah selama itu loh padahal. Nah, tapi anehnya di pengadilan pertama, dia divonis tidak bersalah karena dianggap gila akibat trauma masa kecil. Tapi jaksa banding ke Mahkamah Agung. Di pengadilan kedua, dia divonis bersalah dan dihukum 16 tahun penjara. Iya, tapi hitungannya tetap ringan banget kan untuk kejahatan sebrutal itu. Dan yang lebih gilanya lagi, dia cuma menjalankan setengah hukumannya dong. Gunnar bebas di tahun 2019 dan sekarang kerja di sebuah gudang. Wah, ngeri sih ini. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.